Jadi kita akan masuk ke topik satu kebinekaan global, yaitu dunia yang berwarna. Capaian pembelajaran yang akan kita terima adalah memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan keadilan tantangan. Kemudian pertanyaan pematik adalah apa bedanya jika semua manusia di dunia ini sama dan beragam, mulai dari warna kulitnya, bahasanya, dan istiadatnya, budayanya, dan semuanya sama. Ada yang tahu nggak? Kalau di sana semua sama kan? Sulit dibedakan dulu lagi. Sulit dibedakan semuanya. Pak. Jadi memang ini ya harus dibedakan ya antara manusia satu dengan yang lainnya. Terus aktivitasnya adalah tidak berlama. Manusia bermigrasi dari tempat asalnya mencari kehidupan yang lebih baik. Contohnya adalah yang paling dekat dengan kita adalah Rohingya. Rohingya itu dari India. Nah, mereka bermigrasi ke Indonesia untuk mencari tempat yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada sama berpendapat manusia dari berbagai ras, bangsa itu berdampingan dengan damai. Dan ini nanti ke game ke Mas Indra ya. Aku. Terus kelompok 2 cerdas. Ya, krik. Ulangi lagi. Cerdas. Aku memang cerdas. Oke ya, ulangi lagi. Cerdas. Oke. Lagi, tidak ada suarane. Harus semangat, nanti tak kei jajan. Ya. Oke, cerdas. Ya, kulbet. Cool banget. Oke, ya pejuang rakyat. Oke, Ri. Ini kelompok berapa? 4 toh. Pejuang rupiah. Duit. Gitu enggak? Ya, coba. Pejuang rupiah. Oh, cek mikir. Kelompok MMK. Loh, apa mau? Ayo toh. Nanti tak kasih itu. Yang semangat kelompoknya nanti tak kasih kardus. Nah, itu boleh kulbet ura gitu. Ura mangan luwe. Maju mandiri kreatif. Siapa tadi? Oke ya, kalau tak panggil MMK, jawabnya gimana? Maju mandiri kreatif. Oke, good. Ayo, coba lagi. Absen lagi dari kelompok 1. Kelompok sae. Ya, sak. Oke. Kelompok cerdas. Tambah lagi suaranya cerdas. Next. Oke, perhatikan. Oke, siap-siap ya. Oke, tim bubur diaduk sama bubur gak diaduk. Oke, ya siap-siap. Kalau yang makan buburnya harus diaduk, angkat tangan. Tim bubur diaduk, angkat tangan. Nggak ada. Ini nggak diaduk semua. Apa nggak pernah makan bubur? Oh, ya. Ini berapa nih? 5 semuanya. Ini 3. Ini 3. Ini enggak semua. Ini enggak semua. Oke, berarti sama semua, coret semua. Ya, oke, coret dulu. Ya, satu orang satu, coret saling menyoret. Cowok ke cowok, cewek ke cewek, coret dulu. Coret dulu. Nah, coret dulu. Nih, bebas menyoret ini, nyoret ini. Nah, coret dulu. Coret dulu. Di tangan boleh, di pipi boleh. Yang cewek coret dulu. Nih.
Di tangan boleh. Yang sana. Jam. Jam. Udah coret belum? Indomie sama tim sedap. Oke. Tim Indomie sama tim sedap. Ya, yang tim Indomie angkat tangan. Indomie. Indomie angkat tangan. Indomie angkat tangan. Indomie. Coba cek lagi. Tim sedap. Berarti yang disalah siapa? Ini yang disalah siapa? Tiga kali dong. Coret. Wah. Ini yang paling sedikit siapa? Oke, satu lagi ya. Oke, dua lagi, dua pertanyaan lagi. Siap-siap. Ya, ini pilihannya tentang wisata. Oke, kalian pilih di gunung apa laut? Gunung apa laut? Oke, gunung atau laut? Oke, yang pilih di laut angkat tangan. Yang laut, yang laut, yang laut. Yang laut. Yang laut. Yang laut. Laut, 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 laut. Oke, yang paling sedikit dicoret. Kamu gunung tadi. Yo, kamu tak, coret. Ayo, harus sesuai sama kesepakatan. Ini yang dicoret siapa? Tangannya aja, tangan. Ini yang dicoret siapa? Sama berarti dicoret semua. Ini dua orang, dah. Oke, satu lagi, siap-siap. Tangan. Nah, nanti dibersihin. Satu lagi ya, siap-siap. Ini tentang genre musik. Oke, genre musik. Pilihannya adalah pilih pop sama dangdut. Oke, pop sama dangdut. Yang pilih dangdut angkat tangan. Hah? Pop sama dangdut. Lagu pop sama dangdut. Maksud lagu pop orang itu? Lagu pop itu sing biasa nyanyi ke Jessica itu lo di bawah. Melo-melo itu lo sing galau-galau storymu nek galau-galau. Oke, pilihannya pop sama dangdut. Yang suka dangdut angkat tangan. Yang suka lagu pop angkat tangan. Oke, silakan dicoret. Apa? Ya toh, salahnya podo kabeh.
diam dulu. Metakai hadiara. Ya, oke. Dari sini kita belajar apa? Bahwa di dunia ini pasti ada perbedaan. Selama kalian ada perbedaan, ada perdebatan apa enggak? Nah, dan kalian merasa gimana? Oh, yang satu tinggi, yang satu pendek. Kira-kira gimana? Nggak boleh didiskriminasi. Oke, nih, apakah ada yang merasa khawatir punya pilihan berbeda? Nggak harus tetap. Kalau dulu milih tim Prabowo, ya wis milih Prabowo. Terus, sorry. Terus yang milih Anies, ya milih Anies, milih Ganjar. Jadi nggak boleh kita bermusuhan gara-gara berbeda pilihan, berbeda jenis. Oke, apakah menurutmu ada diskriminasi dalam permainan tadi? Ada nggak? Diskriminasi jadi itu ya licik. Terus yang paling beda sendiri dikasih hukuman. Nah, itu salah satu dari bentuk diskriminasi. Jadi setiap ada kali perbedaan jangan dilakukan diskriminasi. Oke, kemudian bagaimana peraturan permainan tadi diubah apa? Setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut. Ketika kalian tadi milih tim bubur dado, apakah kalian bebas berpendapat? Bebas ya. Kalian mau pilih apapun itu terserah kalian. Jadi di Indonesia ini kalian harus punya pegangan teguh. Jangan yang aku suka gunung karena teman-temanku kok suka laut semua, aku milih gunung. Jadi jangan seperti itu. Kalian harus patuh dan disiplin dengan apa yang kalian pilih. Oke? Kalau aku sukanya dangdut, yo wes aku kudu suka dangdut, aja melu-melu. Ya. Kalau aku suka warna putih, aku harus suka putih, jangan ikut-ikut ke hitam. Oke? Nah, next. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ada nanti. Lanjut ke materi ya. Gamenya udah, kita lanjut ke materi. Selanjutnya, dunia sedang tidak baik-baik. Tuh, berita rising anti-Muslim sentiment across instigate by ultra-right Hindu group. Gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India. Diskriminasi serupa juga terjadi di belahan bumi lainnya dengan korban dan pelaku yang beragam. Langsung explain. Oh, Pak Tus. Ini yaitu grafik insiden ekstremisme. Nih. Grafiknya. Kelihatan apa enggak? Oke. Oke, sebentar. Ini grafik insiden ekstremisme. Yaitu Agustus 2017. Ekstremisme Buddha yang didukung tentara Myanmar menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan 6.000 orang Rohingya tewas dan 8.000 orang cedera. Kurang lebih 1.000 orang mengungsi untuk menyelamatkan dari Bangladesh. Oke, selanjutnya perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Laporan baru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual. Pemerintah di seluruh dunia diminta untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan layanan bagi korban, terlebih lagi dengan adanya pandemi virus corona. Itu dari laporan WHO, 852 juta perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.
31% perempuan berusia 15 sampai 49 tahun menjadi korban kekerasan. Padahal kita satu dan terhubung. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Ya, menurut kalian, menurut adik-adik, secara genetik, mana unsur yang lebih kuat dalam diri adik-adik? Coba diamati. Kalau kalian tahu, misalnya, oh saya ini berasal dari suku mana? Nih, Jessica, maju sini. Oke, sini, maju. Oke. Nih, Mbak Jessica ini berasal dari mana? Hah? Dari Solo. Nah, kira-kira bapaknya dari mana? Bapaknya Solo juga. Terus kalau ibunya? Solo. Ibunya Solo. Nah, coba diamati. Mbak Jessica ini mirip-miripnya orang mana? Ya kan, matanya sedikit sipit, terus apa lagi, kulitnya putih. Nah, kira-kira kalau menurut kalian yang ciri khas Indonesia itu dari mana? Bisa membedakan nggak? Oke, terima kasih Pak. Oke, ini bisa dilihat nih videonya nih agak manusia yaitu molekul pandang dan berikutnya Mbak jejak sejarah manusia. Mas sama nih gede ini Mas suaranya Mas. Setelah 64 dari Indonesia, Filipina sama Malaya. Nah ini jadi salah satu contoh yaitu Mbak Najwa Shihab udah pada hafal belum? Hafal ya? Yang ini apa pembicara dari Mata Najwa tuh? Nah dia punya keyakinan bahwa dia memiliki orang tua dari Arab atau Cina. Jadi sebenarnya Indonesia itu datang dari keberagaman, dari beberapa budaya, beberapa negara. Kayak orang-orang Papua tuh lebih condong ke arah timur, orang-orang Afrika. Ya enggak? Hitam-hitam kulitnya, rambutnya keriting-keriting. Jawab Belanda. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijo dan Ijal. Diperhatikan ya. Sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi.
Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya gak beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi. Berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISGEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, Tadi, menurut riset membuktikan tuh pelajar 69% lebih bergaul dengan sekelompok yang sama. Ya apa enggak? Pernah nggak di sini ada yang gaul sama bapak-bapak atau yang biasanya tukang beca sering diajak ngobrol atau tetangga? Nek lewat tok. Hah? Nek jalan tok. Jalan aja. Nek jalan Kalau jalan aja. bilang Kayak misal kalian nih lagi main nih sama teman-teman sehobi, misalkan kan bukan di sekolah nih, di luar sekolah. Ternyata kalian ikut komunitas skateboard misalnya. Berarti kan di situ nggak seumuran juga, tapi tetap mayoritas kalian bergaul dengan yang sekelompok seumuran. berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Oh, keluarlah dari zona nyaman. Jadi kalian tuh kalau bisa belajar nggak hanya di sini gitu loh. Bersosialisasi dengan yang ada di sekitar kalian, entah itu tetangga kalian atau mas-mas yang ada di samping rumah. Gak apa-apa ngobrol aja, kayak bertukar pengalaman gitu. Kayak tadi, Ijul dan Ijal kan berbeda. Tipikal Ijul kayak gimana, Ijal dan Ijal kayak gimana. Akhirnya kan Ijal bisa berwawasan lebih luas. Oke, Mas, next. Atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Bisa Jadi, diamati, kalau Ijal. kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Oh tadi, bergaul dengan sikap terbuka. Terima kasih ya anak-anak. Kita lanjut ya. Kelihatan nggak slide-nya? Kalian dari awal sampai di slide ke-20 sudah ada yang bisa memahami nggak apa yang dijelaskan oleh Mas Indra, Mas Hasan, Mas Adam, dan Mbak Nabil?
Ada yang mungkin bisa tunjuk tangan terkait apa yang sudah kalian pelajari, bebas mau ras, kemudian terkait isu, baik isu dunia maupun nasional, baik agama. Kemudian tadi ada contohnya Jessica, maju ke depan dia termasuk ras apa? Apakah ras Cina atau Papua? Nah, kalian sudah bisa memahami tadi ya? Sudah atau belum? Sekarang saya tanya, di sini yang termasuk ras Jawa yang mana? Ini Jawa nggak? Jawa? Jawa. Oke, kalau Jessica masuk apa? Cindo. Apa? Cindo. Cina Indonesia. Ayo, ada yang tahu? Menurut kalian, Mas, boleh maju ke depan sini. Suriname. Sama Jessica sini. Ayo, cepet, jangan gentle gitu loh, jadi laki-laki. Ini Jess. Oke. Saya minta satu kelompok bisa acukan tangan dan berpendapat. Diceritakan Cinanya seperti apa, mulai dari mungkin kulit, kemudian rambut, kemudian ini Jawanya seperti apa, mulai dari kulit. Siapa yang berani? Nanti ada hadiahnya. Siapa yang berani? Kelompok apa? Ini kelompok apa? Cerdas. Yuk kelompok cerdas. Kelompok cerdas, ada yang berani berpendapat? Gak ada. Kita lempar. Kelompok Sasae. Gak ada yang berani juga. Kelompok ini kelompok apa? Beridau. Walid. Pejuang rupiah. Ada yang berani nggak berpendapat? Membedakan antara Jessica dan siapa namanya ini? Ardiansah. Siapa? Oke, dah silakan dah. Ini Siapa? Gak ada yang berani. Kalau Jessica apa ciri-cirinya? Dia termasuk ras apa? Mongolit. Chinese, oke. Indonesia masuk nggak? Masuk. Dari apa? Dari nenek moyang. Oke. Kemudian kalau Chinese dari apa? Kamu lihat? Ya semua dari nenek moyang manusia. Mungkin dari segi kulit. Masuk nggak kulit? Masuk. Kalau yang Ardiansah? Jawa dia. Dia termasuk kelihatan Jawanya dari mana? Jawa banget ini. Jawir apa? Jawa? Jawir apa? Jawa ML. Jawa Jawa Ireng. Nah, Jawa ini Jateng. Jawa Ireng terus Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Ya Allah. Oke ya. Jadi kalian bisa membedakan ya ras. Ras itu bisa dilihat dari kulit. Ya kan? Kemudian tinggi. Aku Terus bisa juga dari oval, bentuk wajah, hidungnya bangi dan seterusnya. Nah kalau ini Jawanya Jawa apa? Jawa Tulen mungkin apa Jawir tadi ya. Nah dari kedua contoh ini kalian bisa membedakan yang tadi dijelaskan terkait ras. Bisa ya? Tahu ya? Jadi Indonesia itu banyak sekali ragam ras, suku dan budaya. Salah satunya kita di kelas ini. Kelas apa ini namanya? 7D ada 2 orang. Ini bisa dikatakan Cindo atau Chinese Indonesia. Ini bisa dikatakan Jawir. Apa tadi? Saya nggak ngomong loh. Jawa apa yang kenceng? Oh ya udah. Oke ya. Jadi ini salah satu contoh. Kalian harus bisa memahami dari berbagai suku, ras, kemudian budaya ya. Ini contoh kecilnya di kelas kalian ada. Sampai sini paham ya? Paham? Oke, silakan duduk. Terima kasih ya, biasa sama Jessica. Oke, sekarang kita masuk ke konsep 4 kunci sukses di abad ke-21. Kalian ini adalah generasi, bukan Z lagi, tapi generasi A. Generasi A itu dari mulai pegang HP. Sudah pegang HP semua dari mulai SD? Siapa yang belum pegang? Siapa? Belum pernah pegang HP dari SD? Pegang HP? Belum mengoperasikan loh, belum memainkan loh. Pegang HP pernah? Pernah. Pegang HP? Pernah. Pernah atau enggak? Oke, jadi semua sudah pernah pegang HP. Sekarang yang sudah pernah mengoperasikan siapa? mengoperasikan dari apa? Semua, berarti sudah pernah semua ya. Nah, era kita di era abad 21 semua berkaitan dengan teknologi. Abad 21 itu abad kalian. Abad generasi A. Kalau saya generasi Z mungkin, karena lahirnya sudah di bawah tahun 2000. Kalau kalian lahir tahun berapa? 2010. 2010. Angkat tangan siapa? Oke, 2011.
2012. Berarti mayoritas kalian lahir di tahun 2010. 11 lebih kecil. Apalagi 12. Itu ya. Oke, kalau materi ini kita selesai, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, apa yang cak? Kita kasih 10.000. Kalian kalau ada ngasih pertanyaan langsung, Pak saya terima orang TikTok, Pak saya begitu. Yang putri duduk di depan, yang cowok